Itu Pak, udah dengar kan khotbah penginjilan? Itu udah dengar dari Bang Ibes. Itu belum apa-apa Bu. Bagi Ya saya. memang belum apa-apa, karena saya ngomong Bapak ngerocos terus. Kalau mau saya injili bilang Bapak salah satu. rum. Itu lihat baca rumnya itu. Kristen tidak ikut Yesus Pak. Salah rum dari mana Bapak? Bapak masuk sini salah Coba rum, buka, kan? nih tampilkan ayat. Coba buka Roma 4 apa? Coba buka Lukas 2 nomor 11. Buka dulu, baca, belajar. Ikrona. Ikro sayang. Udah buka. Berapa? Lukas 2 nomor 11. Antum aja nggak tahu. Aduh, kayak mananya? Apa-apa, Lukas 2 ayat 11. Ingat ya Pak ya, Bapak bicara dengan pendeta sekarang Pak. Gak apa-apa. Sudah Lukas 2 nomor 11. Apa di situ bunyinya? Lukas 2 apa? Lukas 2 ayat 11 kan? Nomor 11. Kagak ada ayat di situ. Saya. Menurut kami ke Kristen kan tentang ayat, bukan Ya udah iya ayat. Konteksnya apa? Sih paling konteks langsung aja baca. Ya, Kelahiran Yesus. Oh, itu Bapak sudah salah konteks itu. Makanya tadi kan kalau Bapak mau menjelaskan itu tentang kekristenan itu, makanya tadi saya sudah bilang itu Bapak sudah salah rum. Konteksnya saya tanya Bapak salah. Nomor 11 ya Bang Ibes dibacain barangkali Bang Silakan. bisa baca. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, makanya tadi saya tanya ke Bapak Rasid. Konteksnya aja sudah tidak mengerti. Salah jawab. Memang saya tahu Lukas 2 ayat 11 ini bukan konteksnya, bukan kelahiran ini. Perikopnya itu gembala. Gembala Pak. Tapi kan nomor di mana ada orang dimulai dari nomor 8. Bapak ini nggak tahu nih. Pak, itu hanya penguatan di Kodeks Sinaiticus, di teks originalnya itu tidak ada perikop Pak. Adanya perikop itu hanya penerjemahan. Bapak jangan ketawa mempertawakan diri sendiri. Tahu tidak? Tadi kan saya sudah bilang Bapak salah rum itu. Perikop yang pertama nomor 1 Lukas 2 nomor dengarkan. Waduh, orang nih. Lukas 2 ayat 11 kok masa konteksnya kayak lain. Coba Lukas 2 nomor 1. Lukas 2 nomor 1 konteksnya apa? Kenapa? Lukas 2 nomor 1 konteksnya apa? Ini kelahiran Yesus. Lantas kenapa bisa langsung konteks nomor 8 itu ada konteks baru? Siapa yang membuat konteks baru itu? Tadi kan konteksnya beda Pak. Oh, lari ke perikop. Nggak apa-apa. Kristen. Oke. Apa bedanya? Apa sinkron ini dengarkan. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa. Coba dengarkan baik-baik pakai buka matamu lebar-lebar kau dengarkan. Lukas 2 nomor 11 konteksnya gembala-gembala. Apa runutannya? Hari ini telah lahir bagimu gembala Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu. Tidak ada mengatakan gembala di sini Pak. Di sini telah mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Terus apa sinkronisasi ayat nomor 11 ini? Ayat nomor 11 ini sinkronisasinya dengan gembala-gembala apa? Apa? Gembala-gembala itu jadi saksi Kristus Tuhan Pak. Oh, jadi binatang yang jadi saksinya Yesus itu Tuhan. Jadi Bapak menghujat kan? Bapak sudah kepanasan itu. Kenapa Bapak harus kepanasan begitu sih? Loh, kok penasaran? Gembala-gembala itu apa aja di situ, Pak? Bapak dengar dulu saya. Bapak Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Paham dia. Emang kalau Kristus diridhoi sama Yesus enggak? Kepanasan begitu. Kalau saat diskusi seperti ini. Bapak nggak tahu aja posisi saya Pak sekarang, Pak. Bapak kalah kan? Dibilang panas saya katanya. Iya kan? Kan tadi Bapak bilang gembala, yang digembalakan binatang. Allah. Ibes benar itu, Kang Ibes tuh benar Pak. Jadi Bapak, jangan dibalik bolak-balik lagi. Saya menanggapi. Yang digembala itu Bapak apa? Binatang apa bukan? Saya sudah bilang. Yang digembala itu. Saya tanya ke dia tentang apa? Konteks tentang. Ya udah lanjut. Lukas 2 nomor 11.
Kayak mana Nah, kalau tadi lanjut kan ke saya tanya konteks, tapi dia salah omong. Maka kalau dia menjelaskan kita saya mengambil konteks itu dari ayat 1. Kalau ayat 1 itu adalah kelahiran Yesus. Kalau Bapak mau potong di ayat 8 pun mempunyai atau memiliki konteks lagi, terserah. Silakan ambil itu konteks gembala-gembala. Walaupun dengarkan Pak, sedikit aja Pak, sedikit, dengarkan Pak ya, dengarkan. Bapak, kalau Bapak mau ambil konteks yang Bapak maksud adalah perikop, perikop itu ada di Codex Sinaiticus, teks original Bible itu Pak, itu tidak ada yang namanya perikop Pak, tidak ada, hanya di pas ditranslate. Klaim bahwa keagamaan di Indonesia yang menerjemahkan ini salah. Dulu Pak, Loh, biar Bapak bisa mau, salah satu mendengar. Bapak ini mau menjadi Kristen, mau menjadi Kristen 1 Korintus 4 nomor 10, atau Bapak mau menjadi Kristen yang memahami tentang yang namanya kritik teks? Kalau Bapak mau kritik teks, saya bawa ke kritik teks. Kalau saya bawa ke konteks. Kalau mau ke penginjilan, saya bawa ke penginjilan. Kalau mau berdebat tentang ayat per ayat, saya bawa ke perdebatan ayat per ayat. Bapak maunya apa? Kalau Bapak mau merangkum semua, saya tidak bisa meladeni Bapak, karena kegabrulan yang ada dalam otak Bapak, saya tidak bisa Pak menghadapi Pak. Satu persatu Pak, Bapak mau memperdebatkan atau mempertanyakan apa di sini? Kritik teks, konteks, penginjilan, atau apa Pak? Penginjilan itu seharusnya sebenarnya dari saya ke Bapak, bukan dari Silahkan Bapak. injili saya Pak, jangan sampai salah. Bagaimana? Coba jelaskan kepada saya konteks. Saya bingung. Dengarkan, bukan bingung Pak, bukan bingung, tapi Pak, bingung. dengarkan dulu Pak. Injil itu bahasa kami Pak, bahasa Arab, kabar baik. Janganlah semua dipakai. Injil, Rasul, Alkitab, semua baik dipakai. Jangan langsung diulti dong, santai dong. Oh iya jangan ya, maaf. Lanjut. Kesian. Kasihan kali. Gini Pak. Kalau Bapak mau menginjili saya, silakan injili saya. Jelaskan kepada saya konsep Trinitas dari segi perisai Trinitas. Silakan Pak. Tolong injili saya. Tadi kita bilang tentang konteks yang tadi saya menanggapi sekarang ini tentang Lukas balik ke konteks ayat 11. Tentang pertama konteksnya kelahiran Yesus, yang kedua konteks kedua itu gembala-gembala. Gembala-gembala, silahkan dibaca. Iya, tapi tadi saya tanya Bapak salah jawab. Ya udah, iya saya salah. Iya, Bapak yang paling benar. Iya. Iya, jadi udah nih selesai perdebatan karena saya salah cuman karena konteks. Selesai. Menang Bapak, menang. Tapi saya dengar dari Bapak itu sudah salah. Itu saya tidak pernah terima orang seperti itu. Oke, ya udah, Bapak mau lanjut apa Bapak mau tidak terima? Yang mana nih? Kalau Bapak mau lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Ayat 11 itu Bapak harus baca dari ayatnya Pal. Yang mana? Dari nomor berapa? Nomor 8. Dari nomor 1. Dari nomor 1. Nomor 1 konteksnya apa? Sampai 20. Nomor 1 konteksnya apa? Kenapa? Konteksnya kelahiran Yesus. Aduh, emosi gue tiba-tiba kampret dah. Ujung-ujungnya kelahiran Yesus juga. Lantas ngapain kita kembali ke nomor 1 kalau Bapak mau ngambil konteks gembala-gembala? Berbicara tentang kelahiran Yesus di Indonesia. Ngapain? Ngapain kembali ke ngapain kembali ke Lukas 2 nomor 1 kalau mau ngambil konteks nomor 1? Nomor 1 konteksnya kelahiran Yesus, nomor 8 konteksnya gembala-gembala. Mau antum apa? Ada 2 konteks di sana. Konteksnya 1 kelahiran Yesus, 2 gembala. Apa korelasinya? Kalau gembala-gembala aja. Saya, Bapak, ini bahasa Indonesia saya, bahasa aslinya. Ya udah, bacalah. Oke. Pada waktu itu Agustus, apalagi nih Kaisar Agustus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh pendaftaran semua orang yang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Di mana kelahiran Yesus nih? Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea di Yehuda ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga yang keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Bapak mendapatkan masalah baru. Masalahnya adalah
Yesus tunangannya sudah hamil. Siapa yang menghamili tunangan orang ini? Baca ayat seterusnya dulu. Nanti. Oke, siap. Wah. Ketika mereka di situ, kok Setu Babakan? Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ih, cantik sekali, ganteng sekali pasti anaknya nih. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita kembali ke konteks selanjutnya, itu gembala-gembala yang Bapak tadi banggakan. Nomor 8. Di daerah itu ada orang kalau lagi membaca dengerin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Oh, Tuhan atau Tuhan? Tuhan, Pak. Oh, itu. Itulah namanya kamu tidak mengerti itu. Oh, saya nggak mengerti. Oke, siap. Oke, saya ralat. Tuhan di kota Daud. Oke, mantap lah kalau Bapak koreksi itu. Berarti telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang. Tuhan, Ibes. Udah biarin aja. Kalau dia mengakui bahwasanya itu Tuhan, ya berhenti dia jadi Kristen. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Diem. Bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di di sini di kitab suci ada kata malaikat juga ya. Kirain kitab suci itu kata Tuhan doang. Oke, lanjut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Sebentar, tadi kan Tuhan baru lahir. Sekarang di Bethlehem ada orang yang diberitahukan kepada Tuhan. Tuhan baru lahir. Lanjut. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Kamu tidak mengerti dan paham. Apa, Pak? Apa sih? Apa? Orang lagi baca. Kok masa kamu sudah mau menerangkan tentang ayat? Saya tidak menerangkan, saya bertanya. Kan Tuhan baru lahir. Tiba-tiba di sini ada yang diberitahukan Tuhan. Nih dengarkan ya. Telah lahir bagimu. Dengarkan dulu. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu nomor 14. Dan di sini di nomor 15 mengatakan ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 15-nya apa? Coba ulang. La ilaha illallah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ternyata nggak tahu nih, kan Tuhan baru lahir nih. Ternyata ada orang yang di luar Bethlehem dikasih tahu oleh Tuhan bahwasanya ada Tuhan yang lahir di sana loh. Tapi gua nggak tahu ya itu Tuhan yang mana. Kita lanjut.
nomor 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Nah, ini Tuhannya nih. Bayi itu nih. Jadi ini orang di luar Bethlehem diberitahukan kepada Tuhan, ya kan? Baca dulu sampai selesai. Iya, Pak. Ini saya baca. Ketika kita menjelaskan, saya juga menjelaskan apa maksud dari bacaan itu. Jadi di luar orang Bethlehem diberitahukan Tuhan bahwasanya kalian harus menjenguk Tuhan karena ada Tuhan yang lahir. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ini nih Tuhannya nih, maksudnya nih tentang anak itu nih. Ini masih anak-anak nih Tuhan. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi sebenarnya kami ini Allah Bapa memberitakan kepada mereka bahwasanya akan ada utusan lahir, tapi dia Tuhan kan, tapi nggak tahulah siapa yang Tuhan. Silakan Pak. Ada dua Tuhan dong. Terus Iya, masa Tuhan? Jangan ngomong gitu dong, nggak boleh. Tuhan tetap satu. Pertanyaan tadi yang sudah baca itu. Ya, silakan Pak. Apa yang mau ditanggapi Pak tentang Tuhan memberitakan kepada orang-orang yang di luar Bethlehem, habis itu untuk menjenguk Tuhan yang baru lahir. Silakan Pak. Ya, sebelum kita sapa dulu ada Mi SFU. Selamat malam Mi SFU. MSFU. Saya hitung sampai 100, tidak ada suara, saya turunkan 1, 2, 3, 9, 8, 9, 10. Turun aja ini. Gawat, sudah 100 ini saya hitung kamu ada suara. Lanjut. Itu kalian sudah angkat dari request orang, kok masa kalian menendang-nendang? Itu tidak menghormati. Dan Pak, biasanya ada yang request naik tapi ketiduran. Biasanya ada begitu Pak. Terus tentang apa yang mau dipertanyakan tentang Injil Lukas 2 sampai dari ayat yang... Saya tidak bertanya Pak, kan begini Bapak. Kan begini Bapak. Sebentar Bu, sebentar. Izin Bu sebentar. Kan begini Bapak. Bapak kan mengatakan bahwasanya Ibu Titi ini kurang ajar sekali nih Bu. Astagfirullahaladzim, Mama lagi dilawan sama dia. Ibu jangan begitu. Orang saya tidak tahu. Tolong hormati. Oh Ibu, Pak fokus ke arah chat Pak. Bapak kalau suka bilang aja DM. Jangan soal gitu. Sebentar loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Kristus ya, saya sapa ini dulu. Sebentar Pak Kristus, sebentar saudaraku sebentar. Bani sabar, passwordnya di bawah ya, silahkan lanjut. Sabar. Tapi nama apa? Bro Kete, ini namanya ini lucu ya namanya. Kristus Tuhan Allah. Kristus itu kan diurapi ya, yang lemah ya. Makanya Ibes mau lanjut atau ke yang lain Ibes? Mau. Oh, boleh. Kalau enggak saya sebentar atau gimana Ibes? Saya izin dulu ini sama Ibes. Saya enggak percaya sebentar itu, saya enggak percaya pasti lah. Oh. Ya Allah. Gimana Ibes? Ini saya atau Ibes ini? Saya minta izin dulu ini. Ya biarkan yang saya tulis ini. Udah jangan ngeluarin ilmu banget kan, sayang. Oh ya, siap silakan Ibes. Mohon maaf Ibes. Bapak tersinggung dengan nama profil yang saya tulis di ini. Tidak Pak, bukan tersinggung Bapak, cuman unik aja. Unik Pak. Lanjut. Enggak. Kalau ada yang salah di sini limpahkan kesalahan ke saya Pak Kristus. Silahkan lanjut ke diskusi saja Pak Kristus. Benaran hanya ada pada Bapak Kristus. Terus kesalahan hanya ada pada bulu ketek. Silahkan Bapak. Lanjut Pak, gimana Pak? Apa yang dipertanyakan tentang... Oh, Bapak mau bukan memancing ya, Bapak mau memberikan saya peluang untuk bertanya. Yang pertama, siapa yang menghamili tunangannya Yusuf? Yang kedua, Tuhan siapa yang memberitakan kepada orang-orang yang di luar Bethlehem untuk menjenguk Tuhan yang baru lahir? Silahkan jawab.
Oh, pertanyaan pertama ya, tentang siapa yang menghamili Maria. Yang udah menjadi tunangan. Oh ya, ini dalam kekristenan itu berbicara mengandungnya Santa Perawan Bunda Maria itu bukan dari hasil biologis manusia. Saya tanyakan siapa yang menghamili tunangan orang. Hanya Allah. Bapak dengar dulu, Bapak tolong dengar dulu. Oke sayang. Atau saya jawab. Masa Bapak potong-potong? Ya cinta ya. Dalam kekristenan tidak ada tertulis tentang Maria dihamili oleh campur tangan manusia ya, yaitu mengandung Yesus Kristus itu tidak ada. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Roh Allah sendiri yang turun ke dalam rahim Bunda Suci itu. Makanya berarti bukan Tuhan ya Pak ya? Daging, yaitu manusianya. Berarti makanya kita harus begini dulu, Bapak dengar dulu. Enggak, biar saya jelas Pak. Roh dari Tuhan suci. Bapak dengar dulu jawaban. Roh apa tadi Pak? Kok masa Bapak sekarang giliran saya jawab atau Pak, ngomong? Begini. Ketika Bapak di pertengahan ketika bukan begini dengarkan dulu. Ketika Bapak di pertengahan penjelasan ada yang saya kurang paham, saya ulangi Pak. Saya kembali lagi dulu sedikit. Dengar jawaban supaya nyambung. Oke, baiklah. Bapak kalau saya jawab, Bapak tidak mau mendengar jawaban. Oke, silakan Pak jawab Pak. Awas saja saya diam kalau nggak nyambung nanti. Lanjut. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edimi. Begini Pak, saya mau tanya sama Bapak Kristen Tuhan Allah. Kristus. Kalau iya. Bapak harus dengan benar ya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa bisa dilahirkan? Dan kalau dia Pak Edimi, ini lagi di tengah diskusi Pak Edimi. Ini Pak Edimi nanti ditunda dulu. Lagi di tengah diskusi. Ini lagi berusaha. Pak, tunggu Midi Padi. Sama pertanyaan Bapak dulu Pak. Bapak Edimi, bagus sekali pertanyaan Bapak itu. Kenapa? Udah Pak, enggak bagus, jangan kabur. Saya tidak pernah kabur Pak. Ya udah jawab itu tadi, lanjutin itu. Kenapa Tuhan bisa dilahirkan ya? Udah enggak usah ke situ dulu. Jawab dulu pertanyaan saya tuh tadi udah selesai tuh bahwasanya Roh Tuhan yang menghamili Bunda Maria, kan begitu? Saya tidak pernah tadi saya tidak mengatakan bahwa Tuhan menghamili Maria. Terus? Ya, Bapak salah dengar tadi. Ya apanya Tuhan? Apakanlah dulu? Tidak dihamili atau tidak campur tangan biologis manusia atau Yusuf tunangannya. Bapak tahu? Tapi Yesus Kristus yang ada dalam rahim Maria itu adalah rohnya Allah yang menjadi daging. Firman Allah itu jadi manusia. Itu dalam Injil Yohanes bab Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di sana. Tapi kita harus baca ayat sebelumnya, yaitu dari Injil Yohanes bab 1 sampai sambung ke ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Makanya Maria mengandung Yesus Kristus itu adalah roh Allah yang menjadi manusia. Ya. Lantas apa bedanya yang saya katakan pertama tadi? Enggak, saya enggak terima. Kenapa Bapak saya jelaskan seperti itu untuk penguatan Lukas 2 nomor 11? Menjelaskan ini Bapak tidak mengerti. Sebentar. Tidak mau menerima kebenaran yang saya dengar dulu. Loh, Bapak tadi saya yang jawab. Tadi saya menjelaskan untuk penguatan Lukas 2 nomor 11. Penguatan Lukas 2 nomor 11 ada di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 14. Kenapa Bapak tidak menerima lantas sekarang Bapak menjelaskan ulang? Tidak terima saya kalau begitu Pak. Kemananya? Apalah Bapak ini?
Apakanlah dulu, coba perhatikan. Bapak, makanya Bapak tidak mau menerima kebenaran. Bapak mau bukan sih. Bapak mau lihat fungsi Roh Kudus siapa yang paling benar di dalam dirinya. Bapak mau? Ayo, coba. Nih, ntar ya, saya masukkan Roh Kudus di dalam diriku. Kalau sesat tidak pernah saya akan ikuti, Pak. Itu penjelasan Bapak yang menuju ke jurang itu. Ke jurang, Pak. Dan tidak bisa. Ini saya panggil dulu Roh Kudus dalam diriku. Itu bahasa sesat Bapak itu. Loh. Kudus, Pak. Ini begini. Ntar dulu. Bapak mengatakan bahasa ini bahasa sesat. Bapak menghujat Roh Kudus, Pak. Itu bahasa sesat Bapak. Saya terguncang loh dengarnya, Pak. Saya terguncang, Pak, dengarnya. Astagfirullah. Oh ya, Islamnya begini. Kalau Oke, dengarkan Pak, dengarkan. Boleh Bapak dengarkan saya sekitar 5 menit 4 hari. Saya menjelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus, Pak. Kenapa? Boleh? Saya mau menjelaskan versi Roh Kudus saya menjelaskan ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus, iya memang. Itu tentang apa? Tentang ketuhanan. Saya dari versi saya mau mempekerjakan Roh Kudus. Dengarkan dulu, Pak. Bapak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena saya telah memanggil Roh Kudus di dalam diri saya menerima Yesus Tuhan. Apa? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Ya sudah. Tadi saya jelaskan bahwasanya Lukas 2 nomor 11. Diam dulu. La ilaha. Oh ya, pendeta sesat. Kalau terserahlah Bapak mau mengatakan apa. Intinya saya pendekar tauhid. Gini, dengarkan. Pendeta sesat itu. Apalah dulu itu mulutnya kayak mana lah. Bapak ngaku dengarkan. Coba itu. Pendekar tauhid disingkat pendeta. Pendekar tauhid disingkat pendeta. Mau buka kamera untuk apa? Kalau request kamera ke saya, ada yang request kamera ke saya, maksudnya apa? Bukan Bapak jangan kepedean. Itu saya yang disuruh, Pak. Aduh, Bapak ini kok mau santet saya. Saya bilang Allahu Akbar, Pak. Ingat umur, Pak. Bapak baperan bener. Itu open cam itu maksudnya saya, Pak. Bukan Bapak. Aduh. Maksudnya apa? Itu saya disuruh, Pak. Saya disuruh, Pak. Karena dalam diri saya itu agak lain muka saya, Pak. Oh gitu. Makanya dengarkan, Pak. Saya mau menjelaskan, Pak. Telah lahir bagimu juru selamat. Gak mau diem dia. Kapan lah Roh Kudus ini buruk, Pak? Saya cuma punya kuota dalam sehari itu cuma 40 menit Roh Kudus yang ada dalam diri saya, Pak. Tolong hargai, Pak. Ntar kalau udah keluar blunder lagi, Pak. Oh iya, itu kamu harus apa? Kamu harus mengkaji dalam tentang apa itu Roh Kudus. Ya sudah, makanya Pak, mumpung Roh Kudus ada dalam diri saya, Bapak dengarkan. Pengetahuan saya, ya Bapak dengarkan dulu ya. Si iblis mau Roh Kudus kan, Pak. Dengarkan dulu ya, Pak. Ini saya Roh Kudus tinggal di dalam diri Bapak itu selamanya, menurut pengetahuan saya. Iya, kalau saya, Pak, keluar masuk, Pak, gimana ceritanya? Itu Bapak hidup loh. Masa Bapak mau kebalikan Roh Kudus? Mari kita Kudus itu keluar masuk apa tidak? Oke, mari kita uji. Ya, mari kita uji. Roh Kudus itu keluar masuk apa tidak? Oke, siap. Oke, dengarkan, Pak, ya. Siap. Saya tadi mulai dari di Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu Astagfirullahaladzim. Saya tadi memulai. Ini saya mau tantang kamu benar ini. Oke, Pak. Kamu bilang Roh Kudus mau keluar dari tubuh kamu. Siap? Udahlah. Iya. Apa? Kamu siap ya? Siap. Sekarang karena ini begini. Ini alasan saya, bukan alasan yang apa ya? Karena sekarang kan kamu hidup. Berbicara dengan saya kan kamu dalam keadaan hidup. Berarti saya bilang roh yang ada dalam diri kamu itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Kamu masuk, Pak. Barusan masuk. Mau keluar dari tubuh kamu sekarang? Ya nggak tahu, belum. Hah? 40 menit, Pak, saya bilang. Tantang sekarang. Saya berani loh. Loh, apa sih, Pak? Kamu berani nggak ini? Apa? Kamu tahu Ustaz Abdullah nggak? Tantang tampar gitu. Dalam diri saya, Pak, ada 2 roh, Pak. Roh kehidupan saya, Roh Kudus ini 1. Saya beri 3 hari aja. Oke. 3 hari. Ya, kenapa?
3 hari. Oke, kamu mau Roh Kudus keluar dari tubuh kamu? Baik-baik, 3 hari. Ntar saya bangkit di hari ketiga, heran situ. Gua lagi dituhanin. Oke, kamu berani? Oke, ikuti kata saya. Apa? Oke. Apa? Yesus Kristus. Coba dulu. Apa itu? Kamu ikuti kata saya. Kali ya, apa? Benar-benar. Sekarang ini. Oke, ikuti kata-kata saya. Sekarang juga. Sabar dong. kamu mau Ustadz Agustania. Sekarang saya tantang kamu benar di sini nih. Taruh. Saya mau Pak, mau. Bapak mau apa? Oke, ikuti. Mana? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku sudah. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Sudah menjawabnya. Oke, sekarang ikuti kata-kata aku. Siap dalam 3 hari. Saya mengikuti kata-kata Bapak Kristus. Apa yang Bapak mau katakan? Oke. Mulai ya. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Jikalau Engkau Tuhan. Engkau sama saya sini. Bukan. Engkaulah Maha Kuasa. Engkaulah Maha Kuasa, kata Pak Kristus. Engkaulah Maha Penyayang. Cabutlah nyawa saya. Oke. Nyawa Kristus Coba. Ini apa? Yesus Kristus Tuhan. Kalau memang kamu Tuhan Sang Maha Kuasa langit dan bumi, cabutlah nyawa saya sekarang. Kalau memang bukan. Baik-baik kau. Oke. Apa? Ini sudah saya. Sah. Lihat aja nanti 4-5 menit ke depannya. Mari kita awas kau ya 4-5 menit ke depan. Kamu berani. Aku salut kamu. Kamu berani. Aku salut kamu. Debat seperti ini. Saya juga berani Pak. Ini Pak dengar Pak. Pak. Mau saya bilang, Ibes open cam, udah di open cam lanjut. Oke, saya berdoa untuk semua. Apabila Yesus betul-betul Tuhan, di 3 hari. Apabila Yesus betul-betul Tuhan, cabut nyawa saya sekarang. Nama Tuhan Yesus Kristus, kalau betul kau Tuhan, cabut nyawa saya sekarang. Kalau tidak, debat kita. Ini kambing berbulu domba, makanya tadi dia bilang Pak, semua kami di sini Pak ikut juga Pak. Kalau memang Yesus Kristus Tuhan, cabutlah nyawa bulu ketek 1000. Pendeta yang siapa tadi? Katanya dia 4 menit. Katanya dia 4 menit. Coba 4 menit. Pasang timer. 4 menit. Tidak mengerti tentang kekristenan. Inilah pendeta goblok paling sesat ini. Domba-domba yang kambing-kambing yang berbulu domba ini seperti ini. Pak, kambing sama domba ada di surga Bapak. Tadi mengklaim dirinya sebagai pendeta juga. Tadi saya dengar ini pendekar tauhid. Ada di bawah sana itu tadi menyaksikan tentang dia pendeta. Ini bilang ini adalah pendeta itu ada kepanjangannya Bapak. Ada kepanjangannya. Umatnya ke dalam jurang dangkal. Inilah pendeta. Saya udah punya jemaat 32 loh. Lu punya jemaat apa enggak? Kalau kamu tadi punya jemaat apa enggak? Bilang apa menginjilin saya untuk menginjil saya. Saya baliknya kamu yang menginjili kamu. Kamu tidak Kristenan. Ini udah menit gimana ini dengan roh? Oke, coba kita balik. Segantian dong. Makanya gantian. Apa yang saya paparkan ini. Apa? Kamu kan sudah saya, Pak. Sah. Oke, sah. Kita lihat nanti. Kapan? 4 menit. Dalam 3 atau 4 hari, 3 atau 4 tadi 3-4 menit, sekarang 3-4 hari. Kalau gue ketabrak kereta, gimana kau? Kalau engkau berkuasa, inilah orang-orang ini.
Bung Ibes, saya izin ke gereja Alikas dulu ya. Monitor 15 menit. Ini jaga dosis dia ya. Sampai dosisnya lebih, dosisnya bahaya. Makanya tadi mau menginjilin saya, tetapi ya udah injili saya. Ini kambing berbulu domba ini. Ya Bapak bukan menginjili Pak. Ketika saya bilang Roh Kudus yang ada dalam diri saya, dengarkan paparan saya. Baru Bapak memaparkan apa yang ada. Bapak kenapa sih nggak mau adil Pak? Saya mau ngomong loh Pak. Bapak kenapa sih? Ya, silakan Pak. Ini coba Om. Enggak, udah ngambek saya. Ngomong saja Pak. Saya terima. Tadi ini saya ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kristus, ini bulu ketek yang berbicara Pak. Oh iya. Gini Pak, pendeta itu akronim Pak, singkatan. Pendeta itu pendekar tauhid Pak. Karena mohon maaf Bapak, kalau Bapak ingin merujuk ke agama yang disebut pendeta, karena di dalam teks aslinya pun tidak ada kata pendeta, di sana pun diartikan diaken atau penilik jemaat Bapak. Silahkan Bapak buka di Korintus. Begini Pak. Ada, baik. Karena gini, mohon maaf Bapak, Bapak, mohon maaf sebentar Bapak. Baik. Tadi saya menanggapi dia karena dia dari perkataannya langsung bahwa dia adalah pendeta. Saya pendeta itu singkatan Bapak. Tentang pendeta apa Bapak, itu tidak pernah saya. Bapak dengarkan saya dulu Bapak. Mohon izin Bapak, mohon maaf Bapak Kristus. Ini saya hargai Bapak ini. Pak, ketika Bapak pendeta merujuk kepada salah satu pembawa imam di sebuah agama, maka akan ada saya bisa menunjukkan teks aslinya di dalam kitab agama itu pandita di sana Pak. Pendeta itu dari mana korelasinya Pak? Tolak ukurnya, karena di kitab Bapak saja disebut diaken, penilik jemaat, ada ayatnya. Pendeta itu singkatan atau Bang Ibes sering menggunakan akronim pendekar tauhid. Pendeta itu pendekar tauhid, artinya itu akronim Bapak yang sering digunakan. Bukan merujuk seolah-olah Ibes mengaku pendeta, bukan, tapi pendeta itu singkatan dari pendekar tauhid. Paham Bapak? Ibes tidak pernah mengakui dia pendeta, kecuali kalau Bapak mengarahkan ke saya pernah alumni. Terus sudah Bapak omong terus, nanti baru sudah belum habis. Baik. Gini loh Bapak gini. Gini loh Bapak, saya menghargai vokalnya Bapak karena orang timur, bukan. Tolong yang di bawah jangan, mohon maaf, jangan pernah menghina, ngomong atau sebenarnya itu vokalnya orang timur. Saya cukup menghargai itu Bapak. Saya orang Makassar. Saya orang Makassar. Siap. Saya orang Bugis. Makang Mandre. Siap. Maluku. Siap Ibes. Gue sentil loh Ibes, ngeri gue. Udah. Jadi Bapak, kita kembali ke teks, bisa Bapak kita berdiskusi. Bisa Bapak ke diskusi ini atau dengan saya Bapak diskusi? Mau mencabut itu. Iya. Biar dicabut. Ini pakunya bentar lagi keluar Pak dari kepalanya. Pakunya ini segede beton nih Bapak, nih paku Ibes ini. Dia ada pakunya di belakang Pak. Kalau dicabut pakunya bolong tuh belakangnya Pak. Udah Bapak diskusi sama saya atau gimana ini? Ini Pak, dalil dan nas, no asumsi, bisa Bapak? Iya, makanya begini Pak. Baik. Tadi Bapak Rasid ini mau menginjilin saya. Kalau ya udah, sekarang Bapak injilin saya boleh. Mau menginjilin saya itu enggak. Baik. Kok masa kamu bisa menjelaskan kitab saya ke saya? Ya udah gini, Bapak injilin saya boleh, saya tanyakan gimana? Boleh kita berdiskusi Bapak? Bisa. Nah, baik. Pintar, sabar. Oke, Bani Sabar di bawah passwordnya ya. Bani Sabar passwordnya jangan lupa ya, typing. Ya gini Bapak. Tadi Bapak menarasikan atau Bang Ibes atau Arasyid nih saya panggil biar Anda tahu. Arasyid tadi berkata sesuai kitab suci Anda, gembala-gembala, betul Bapak? Benar? Masalah gembala-gembala, ya. Gembala-gembala di sini apa Pak maksudnya? Kan jelas di sana. Baik, atau merujuk kepada orang Majus Bapak, Majus. Begini Pak.
Yang tertulis menurut ayat itu harus saya bilang menurut ayat itu. Baik. Ayat itu, bukan saya kayak ayat-ayat yang lain lagi. Jangan lompat-lompat supaya dimengerti dan dipaham apa yang saya paparkan. Gitu. Baik. Jadi kalau di ayat yang lain orang Majusi itu merujuk ke siapa, Pak? 3 orang Majusi itu? Itu kan nanti lain lagi, Pak. Kita berbicara Bapak tadi kan berbicara tentang gembala-gembala. Makanya kalau Bapak berbicara tentang gembala-gembala ya saya akan jelaskan. Tolong jelaskan kepada saya siapa gembala-gembala di situ, Bapak. Tolong jelaskan ke saya siapa gembala-gembala di situ sesuai kitab teks suci nih ya. Jangan asumsi pribadi, saya nggak mau. Kalau nggak saya sentil lato-lato Bapak nanti. Silakan, Pak. Injili saya hari ini. Gembala yang tinggal di padang kan tertulis di sana begitu. Coba jelaskan kepada saya siapa gembala-gembala itu dan siapa orang Majus itu siapa? Ini Bapak dengar dulu. Baik, boleh silakan Bapak. Tentang gembala-gembala yang tertulis di Injil Lukas bab 2 tadi ada beberapa perikop atau konteks di sana itu dua perikop atau konteks di sana itu dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20 itu kan berbicara tentang kelahirannya Tuhan saya Yesus Kristus. Baik. Dan penyampaian itu disampaikan kepada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun di sana dari malaikat Tuhan. Baik. Makanya gembala-gembala pada waktu itu mereka mencari tahu tentang apa yang terjadi di Bethlehem sana. Baik. Menurut kata malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baik. Kan di sana gembala-gembala itu kan mencari tahu tentang apa yang dikatakan malaikat. Dikatakan malaikat itu terbukti memang ada seorang bayi yang dilahirkan di Bapak. Baik. Ya, kan? Bapak tolong baca Matius 2 dari 1 sampai 12 Pak. Paralelnya kemana? Ke gembala atau kemana Pak? Silahkan Bapak. Apa? Matius 2. Baik kan saya Pak? Bisa. Ini udah mulai nih kepalanya nyambung nih. Silahkan. Kenapa? Udah mulai enak nih. Udah lanjut Pak. Bapak jangan doa-doa ke saya Pak ya. Ini saya soalnya agak sakit perut nih Pak. Soalnya bentar lagi mau ke kamar mandi. Silakan Bapak. Bapak tadi bab 12. Matius 2 Pak. Matius 2. Matius 2 ayat berapa? Dari 1 Pak. Dari 1 sampai 12 Pak. Tolong jelaskan ke saya Bapak. Injili saya malam ini. Dari 1 sampai 382. Nggak ada IBS, nggak ada. Iya. Bes izin ya, mohon maaf ya kalau nggak sopan Ibes ya, mohon maaf ya Bes. Namanya orang Islam. Iya Ibes, iya Kristus. Kalau ada yang salah di sini limpahkan kesalahan ke saya. Bulu ketek ini memang ladangnya salah. Silakan. Lihat aja ntar kalau dia salah, gue limpahin ke Kristen. Hati lu. Ibes mohon maaf ini kalau nggak sopan ya, izin sebentar ya. Saya berani hadapi kali. Baik. Udah. Bulu ketek yang salah Pak. Bulu ketek semua salahin bulu ketek. Silakan Bapak. Matius 2. Saya tanya dulu dari gembala yang tadi di Lukas itu apa sudah mengerti? Waalaikumsalam. Iya, baik Pak. Nanti sekalian injili saya Pak mengenai dari gembala itu ke dengan Matius itu Pak. Silakan Bapak. Sudah. Iya Bapak, Bapakku, Bapak tercinta, terkasih, termulia dalam 7 lautan, 8 samudra, 9 tanjakan, 8 benua. Silakan Bapak baca Matius 2 Bapak. Oke, kita baca ya. Nah, teks lain lagi ya. Orang dari timur. Nggak mau, kita lu aja kali. Nggak mau pun. Udah Bapak, sebentar saya ambil pulpen saya dulu Bapak. Saya baik hati hari ini. Silakan Bapak. Ketika pulpen saya sudah bergerak, hati-hati hidup Anda. Oke. Yuk lanjut Pak. Saya terima sekarang. Saya tidak pernah apa. Baik, silakan. Udah Bapak? Iya. Udah silakan Matius Pak, Matius 2. Siap dengar ya. Udah saya dengar Pak ini dari tadi. Passwordnya silakan typing password. Timur. Orang-orang Majus dari timur. Baik silakan.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ini ya harus garis bawah ini dulu. Nanti orang Majus cari dia di mana ini? Hah? Oh ya, Papa PR kemarin belum kumpul ya masalah orang Majus ya. Udah ingat saya ini. Oh, kumpulkan PR-mu dulu, Nak. Bentar, udah ingat berarti kamu ini. Kumpulkan, jangan dulu. Kumpulkan PR-mu dulu. Kumpulkan PR-mu. Kumpulkan dulu PR-mu mengenai orang Majus. Sudah ingat. Ngapain kamu ingatin? Udah gua bilang kan. Kumpulkan dulu PR-mu. Ini baru ingat saya. Sebentar dulu Pak Kristus. Saya baru ingat ini. Mohon maaf ini. Malu udah tua ini. Saya ambil buku catatan saya. Di mana PR-mu? Di mana PR-mu, Nak? Di mana PR-mu? Saya mau membaca. Jangan dulu. Di mana PR-mu? Selesai dulu. Kumpulkan dulu PR-mu. Kumpulkan PR-mu. Sebentar dulu. Kumpulkan dulu PR-mu mengenai orang Majus. Sebentar dulu Pak Kristus. Baru ingat saya. Aduh. Bacakan dulu. Baru nanti kita tanggapi. Bentar dulu. PR-mu mana? Kumpulkan dulu. Begini, saya mau siap. Kumpulkan dulu PR-mu mengenai orang Majus. Oke, kita bahas. Silakan. Ini, saya sudah siap. Baik. Ini PR saya tanya, kamu ngapain kamu ingatin tadi? Udah tahu saya udah tua lupa. Udah terus lanjut. Orang-orang Majus dari timur. Ya, orang-orang ya. Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu anak ya, tapi orang datang untuk menyembah dia. Ketika raja beserta seluruh Yerusalem, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias? Mesias ya, menurut. Oke, nanti kita nyambung lagi di Lukas. Oke. Udah selesai Pak. Sebentar Pak, sebentar Ibes. Sebentar lo. Udah cukup Pak, cukup. Sedikit doang, sedikit. Baik, silakan Ibes, silakan Ibes. Sedikit banget. Pak Kristus. Di mana Mesias akan dilahirkan? Pak Kristus Bugis apa Pak? Bapak dengar dulu, ini saya. Pak Kristus Bugis apa Pak? Nanti baru Bapak tanggapi. Bugis apa Pak? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mantap. Engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Udah cukup Pak. Udah cukup Pak. Bapak udah cukup Bapakku sayang. Baik silakan. Dah. Pak Kristus. Enggak. Bukan di luar konteks. Di luar konteks Pak. Sebentar, di luar konteks. Pak Kristus ini Bugis mana Pak? Saya mau nanya Bapak Bugis mana? Saya baru nanti Bapak tanggapi. Bapak Bugis mana? Ini Bapak mau dengar ayat yang akan saya bacakan? Enggak. Bapak urusan ke bulu ketek. Saya nanyanya lain. Bapak Bugis mana? Bapak Bugis mana? Ini dari Bapak Bulu Ketek. Iya, saya nanya Bapak lain. Pertanyaan ini dari Bapak Bulu Ketek. Iya, karena Bapak mengulang-ulang. Saya mau nanya. Ini dulu. Gini loh Pak, Bapak mengulang-ulang, makanya saya penasaran. Bapak menanggapi, Bapak dengar. Saya penasaran. Pak, saya penasaran. Bapak Bugis mana Pak? Bapak dengar dulu. Iya, tolong Bapak jawab pertanyaan saya. Perikop yang akan saya bawakan ini menurut pertanyaan Bapak Bulu Ketek. Bodoh amatlah sekarmu, lanjut Pak. Bahasa Indonesia saya. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia Bapak, karena saya cuma mau bertanya kepada Bapak Bugis mana? Bapak asli Bugis mana? Itu nanti Pak, itu nanti. Sekarang saya mau menjawab. Bukan, setelah Bapak jawab saya diem. Ketek.
setelah Bapak jawab saya diam. Saya penasaran. Saya penasaran, Pak. Ayat-ayat yang di saya penasaran mau tahu Bapak Bugis mana. Bapak, kok masa Bapak potong-potong pembicara Bapak Makutanami Cinampe jawab bawah nih biasa. Bapak mengerti gak tadi apa yang saya upahang agak masa upahang elo bisa ngi makadogi tega ko elo bisa ngi makadogi tega ki kok masa Bapak Bugis Bapak dia bukan Bugis itu tidak nyambung itu Toraja dia bertanya menjawab tentang Bapak Bulu Ketek. Iya Pak Flores. Flores yaudah lanjut. Kristus Bapak Kristus lanjut Bapak saya baik Bapak Kristus. Ya udah ini dengan saya sebentar dulu Bapak Kristus sebentar saya sudah membaca ini. Pertanyaan saya, PR-mu mana nak? Kumpulkan dulu PR-mu. Kalau nggak berdiri di depan kelas. Bapak mau dengar ayat selanjutnya. Kumpulkan dulu PR-mu. Bapak dengar dulu. Tadi kan saya membaca. Baik. Baik. Makanya Bapak dengar bisa dengar selesai kan saya baca. Baik. Ini saya dengan jelas Bapak. Baik Bapak, sebentar Bapak, saya berbicara dulu Bapak. Bapak pernah saya kasih PR kan? Enggak apa-apa, saya siap Pak. Baik, pernah saya kasih PR Bapak kan? Sudah pernah saya kasih PR kan? PR apanya? Udah mulai. Bapak kenapa mengingatkan saya tadi? Bapak kalau potong jawaban saya tentang pertanyaan tadi Bapak bertanya. Baik, ya udah silakan lanjut. Baik, silakan lanjut. Saya ikuti Bapak, silakan Bapak. Udah sampai ayat berapa tadi? Ya udah diudahin aja terus, saya udah paham. Dari ayat 1 kan tadi kita bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah Bapak, udah saya udah baca ini. Saya udah baca di depan saya ada Alkitab ini Bapak. Baca selesai Pak. Ya udah boleh. Lanjut. Potong-potong. Ya udah lanjut. Ya udah dilanjut ya, selesai. Ini bingung aku nih. Ya udah lanjut. Sabar Bapak, lanjut. Iya, itu kan menyalahkan seperti itu. Aku kekurangan vitamin kekurangan vitamin G. Bingung aku ini begini tujuannya. Saya sedang membaca ayat Alkitab. Kok masa kalian potong-potong inilah? Ya udah Bapak ya udah Bapak. Iya Bapakku yang paling baik dalam 8 samudra 7 lautan. Silakan dibaca ulang Bapak. Baik, silakan dilanjutkan Bapak. Saya mute, silakan dilanjutkan. Kami mute, silakan dilanjutkan. Tadi dari ayat 8 kan sampai ayat 8, silakan lanjut ke ayat 9 sampai 12 Pak, silakan. Tadi ayat 7 ayat 8 tadi Pak, saya hafal itu ya. Bapak begini, tadi masih tahu dari ayat 6 yang dipotong. Baik, ya udah ayat 7 sekarang ayat 8. Aduh Tuhan. Ayat 6. Ngapain ke ayat 6 lagi? Udah hafal saya tadi. Selesai langsung dipotong. Ya udah. Boleh silakan Bapak, silakan ya Bapak. Ya udah. Suka hati Bapak ini, rumah Bapak, suka hati Bapak, silakan. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, baik, sama-sama silakan. Baik, silakan Bapak jangan curhat ya Tuhan. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Bintang. Bapak dengar dulu. Kan saya mau masuk ayatnya. Iya, saking saya dengarnya Pak, Bapak mengatakan bintang. Betul Pak, lanjut. Bapak potong-potong tadi. Bapak Bulu Ketek, tolong. Iya, maaf. Assalamualaikum. Maafkan saya Pak, maafkan saya. Minta tolong. Ya, silakan Pak. Bulu Ketek ini paling sabar orangnya Pak. Tito Diana Febri dari Kristen nih. Selamat malam dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Rahmat. Saya sedang membaca ayat. Cuman begini, itu
Aku mengenal teman-temanmu di sini, tapi tolong mereka. Ya elah si Febri. Ya, Febri. jadi mereka ini mulutnya. Elah, lu Febri udah. Lah, gue gak ngomong apa-apa, gimana sih? Ini tamumu nih, gue gak ada ngomong apa-apa loh. Lu kenapa kayak sempoyang kayak gitu tuh? Sabar. Diana, sabar. Urusin dulu tuh. Deodoran biar jangan bau. Kenapa? Baik. Gini, Diana. Kamu tahu nggak kenapa bulu ketek saya panjang gini tebal? Karena pisau cukur belum dibalikin sama Tuhan. Pisau cukur belum dibalikin sama Tuhan. Bang Kristus sebentar ya Bang ya, di mute dulu Bang ya, sebentar Bang Kristus. Ada saudara Anda ketika masuk ke rumah orang ini nggak sopan, mohon maaf Bang Kristus ya. Di mute dulu. Baik. Hanya memberitahu kepada kalian, biar di mana-mana menunjukkan ada. Ketika. Baik. Dari tadi ketika saya berdiskusi, apakah saya tidak menunjukkan adab? Apakah Anda menunjukkan adab? Apakah Anda menunjukkan adab ketika masuk kemari? Saya menunjukkan tolong di rumah ada cermin. Kalau ada cermin di rumah berkaca, nak. Berkacalah di cermin, anak. Berkacalah di cermin. Berkacalah di cermin. Baik. Orang mengatakan kalian potong-potong. Jadi tolong didengerin gitu loh, biar kalian tuh cerdas. Baik. Ya udah, jangan curhat, nak. Udah sebentar, boleh sebentar, nak. Ini teman ini. Boleh. Si bulu ketek ini mulutnya kayak mama, bisa didiamin nggak sih? Baik. Ya udah, si bulu ketek ini kayak mama, tolong bisa kita diskusi secara litertek ayat. Tolong ajarkan kepada si mulut emak-emak ini. Baik. Boleh. Baik. Diskusi sama mama dong. Gak bisa gue emak-emak. Oke. Baik, ya udah. Tolong jelaskan ini. Kita jelaskan secara ayat ya. Suka nih gue ditantang. Kasih gue Bang. Boleh, silakan Ibes. Oke. Apa? Sama diam dulu Rasti. Gue gak ada ngomong sama lu, coy. Iya, gue cuma benerin apa. Lu masih mau di sini apa enggak? Lah, gue ngomong baik-baik sama lu. Yang punya room gue yang punya rumah apa lu? Siapa? Bukan lu mau 1, 2, 3. Lu mau nggak ngomong di sini? Bilang nggak? Ngomong nggak lu? Gue turunin lu. Gua ngomong mau nggak itu suka-suka gue di sini. Bukan turun lu. Perempuan biadab dikasih tahu sama laki-laki. Di mana lu? Masa di kick sih. Mau juga. Gue nggak peduli sekarang. Kalau mau diskusi bener. Mau gue turunin semua. Islam kok seperti ini, Islam kok seperti itu, Kristen seperti itu. Waduh, ini Pak Kristus, mohon maaf Pak Kristus gini, sebentar dulu saya bicara dulu Pak Kristus, sebentar dulu saya bicara dulu, di mute dulu Pak Kristus. Baik Pak Kristus di mute. Gini Pak Kristus, ketika memang saudari Febri tadi memang naik kemari, sebentar Pak Kristus, ketika memang saudari Febri naik kemari sopan, saya aja Pak Kristus ketika dikatain bodoh aja nggak pernah marah sayanya. Lalu kita diskusi di sini. Ketika memang beliaunya, ini beliau saya panggil nih, Mbak Febri. Boleh silakan. Nah, tapi jangan gini loh Mbak Febri. Sebentar dulu Mbak Febri. Mbak Febri, ada sopan santun ketika masuk ke rumah orang Mbak Febri. Mbak Febri, ada sopan santun. Sebentar dulu Mbak Febri, saya ngomong dulu. Baru Mbak Febri ya bisa. Dari tadi Pak Kristus menjelaskan tentang Alkitab. Baik, Mbak Febri, ketika Anda mau didengarkan, mute dulu. Ya. Oh, bukan room Anda ini, jangan mengatur-ngatur saya. Bukan room Anda, jangan mengatur-ngatur saya. Ketika Anda ingin memang didengarkan, buka room sendiri, saya naik nanti. Gua jadi lu teh celup. Gini loh, ketika Pak Febri kalau ada di bawah ini berdiskusi, baik, dari tadi saya bilang ke Bang Kristus, Bapak Kristus sih saya panggil, udah cukup Pak, saya udah membaca, belum ke counter pertanyaan dari tadi, dia nyerocos saja gitu. Bapak kan tadi mempertanyakan tentang baik, Matius Bapak. Udah kan Pak, tolong jelaskan ke saya. Sampai di tengah aja kok, masa teman-teman Bapak sudah memang baik. Bapak kelamaan, Bapak. Bapak kelamaan. Saya minta penjelasan. Baik, Bapak. Baik. Salahkan saya. Ini salah saya semua. Udah salah bulu ketek, Pak. Semua salah bulu ketek. Udah coba Bapak jelaskan aja. Jangan Bapak bacakan, jelaskan aja itu yang saya tanyakan. Majus itu maksudnya paralelnya kemana gitu aja.
Gak usah Bapak baca. Udah selesai. Salah saya Pak, salah saya, nggak ada yang salah. Salah saya. Tadi kan saya sudah bilang perikopnya harus baca selesai. Itulah tujuan saya. Ya udah Bapak baca. Ini udah sampai 8, sekarang 9 Pak. Sekarang 9. Bapak mau tidak mau menjawab pertanyaan saya tadi. Bapak pertanyakan bahwa baca itu Injil Matius bab 2 ayat sampai berapa itu? Baik, ya udah Bapak, demi Bapak ini untuk pertama kali saya ralat perkataan saya. Bapak jelaskan aja, nggak usah saya baca supaya nanti saya. Oh Tuhan, demi langit dan bumi. Waduh, Bapak ini gimana? Aduh, sabar. Teman Bapak itu apa selalu? Iya, salah saya Pak, salah saya, nggak usah salah teman saya, salah saya Pak, udah cukup. Tapi salah bulu ketek Bapak. Bapak tidak mau menerimanya tentang apa potongan-potongan. Ibes, ada tali nggak gue mau gunting diri Ibes? Udah dibilang kan? Tuhan, Ibes bagian lu lebih aja Ya sudah makanya. Oke, Pak bagianmu. Pak Petra lagi. Pak Kristus silahkan ngomong Pak. Selamat sore Pak Petra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hardiansa, Hidayat, Bapak Rahmat. Bingung dah gue. Saya mau baca tentang itu bukan urusan saya. Iya baca langsung Pak. 3, 2, 1 baca. Oke, kita baca ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini anak baik, kok masa raja ini datang untuk menyembah dia? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Jangan dulu ini, jangan dulu ini. Jangan ganggu openg kambang. Ini ganggu di sini ini. Ketika mereka melihat anak itu, ya Allah, dia yang baca yang kerepotan sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makanya gue bilang, ya Allah, nggak ada yang ganggu lupa. Ya, Masya Allah. 3, 2, 1 diam. Allah Akbar. Tapi kalian potong-potong pembicaraan saya. Ini saya. Lu yang gue potong lidah lu ya. Kagak ada yang potong. Kagak ada yang mau ngomong dari tadi. Lu kerepotan sendiri. Kagak ada yang potong. Apa coba lu? Sekarang kerasukan atau kepanasan ini? Ini gejala-gejala ini. Kok masa Bapak tidak menghargai sekali waktu saya atau giliran saya omong sih? Pak, tidak ada yang potong Bapak. Bapak, tidak ada yang potong. Orang-orang seluruh orang-orang di atas sini diam Pak. Tidak ada yang memotong. Bapak potong-potong. Bapak mengerti bahasa Indonesia enggak? Ini asli bahasa Indonesia, bahasa asli yang saya pakai ini bahasa asli Bapak sendiri. Kok Bapak tidak mengerti apa yang saya katakan ini? Bingung aku. Saya juga bingung. Waduh. Saya juga bingung. Udah Pak, ya udah Pak, saya kalah debat. Ya udahlah Pak, sekarang mulai Pak. Ya udah Pak, saya nggak mau debat. Ya udah Pak, nggak jadi Pak. Saya rela pertanyaan nggak udah. Ya udah Bapak nggak jadi. Astagfirullahaladzim Bapak. Jangan Bapak nggak jadi. Udah Pak, cukup. Bapak cukup Bapak, sabar Pak, sabar. Bapak cukup Bapak, cukup. Udah dengan bulu ketek di case close saja. Silakan lanjutkan. Bes nggak usah bes. Orang akan diam di sini. Tidak akan ada yang mengganggu Bapak. Sekarang kita semua diam. Terus? Saya nggak ini Bes. Saya nggak Pak Kristus. Saya menghormati Bapak. Saya sangat sayang pada